Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, dunia akademik kali ini kami sengaja mendatangkan salah satu wartawan atau jurnalis Radar Malang, tepatnya yaitu Ananda Khalilur Rahman. Kali ini kita akan mengupas secara komprehensif dan mendalam, ya tentunya ya, bagaimana pergerakan-pergerakan atau dinamika yang dijalankan oleh salah satu wartawan ini, bagaimana pergerakannya saat ini akan dikupas secara mendalam tentunya oleh Ananda. Silakan, bagaimana terkait masalah keluh kesahnya menjadi seorang jurnalis waktu awal gitu. Terkait keluh kesah ya. Oke, siap kawan. Jadi sebenarnya berhubung Jawa Pos Radar Malang adalah media terbesar di Malang, ini adalah sebuah kesempatan sekaligus kehormatan bagi saya agar yang bisa bergabung di sana. Dalam jangka waktu 15 hari ini tentunya banyak hal yang saya dapatkan, yang saya rasakan, yang terkait juga suka dukanya, keluh kesahnya, dan juga nilai positif dan negatifnya. Saya mulai dari mana ini kawan? Saya dari yang duka-dukanya apa suka-sukanya nih? Gini aja kawan, dibuat relax santai saja ya. Oke, silakan. Sebenarnya perjalanan awal kamu itu menjalani sebagai seorang jurnalis seperti apa? Atau memang langsung pure enak, atau memang masih menjalani beberapa lika-liku kehidupan di dalamnya gitu? Pastinya ini yang saya rasakan secara pribadi, saya merasakan sebuah perjalanan yang cukup berat cukup berat. Yang pertama itu ya karena saya adalah orang Madura, anak rantau gitu. Siap. Anak rantau yang kuliah di UIN Kota Malang, dan saya juga berkecimpung di Kota Malang. Saya masuk di Jawa Pos Radar Malang melalui tahap-tahap seleksi tentunya ya. Setelah saya masuk di sana, tiba-tiba saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Nah, saya langsung berpikir, waduh, ini kok kabupaten ini 33 kecamatan kan. Jadi luasnya itu kan sangat luas sekali, 33 kecamatan. Nah, itu menjadi salah satu yang keluh kesah saya ya, yang harus menjelajah 33 kecamatan di Kabupaten Malang dengan posisi saya masih belum tahu sama sekali akses atau jalannya. Seperti itu. Untuk ada Google Map itu ya. Bisa dibantu dengan Google Map. Alhamdulillah ya, dengan adanya Google Map bisa terbantu ya. Bisa terbantu, alhamdulillah seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang lainnya juga yang saya rasakan adalah saya juga masih belum punya relasi. Jadi baik itu relasi terhadap pemerintahan kabupaten, relasi terhadap wartawan dari media yang lain, itu kan sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi saya tuh mau kemana gitu, saya mau liputan apa sekarang gitu. Itu yang makanya saya terus belajar dan konsultasi sama redaktur seperti itu. Ini apa ya kawan, kamu kan sudah menceritakan terkait bagaimana perjalanannya, terus penempatan geografisnya, peliputannya di saat bagaimana terjadi ada suatu musibah atau peristiwa, insiden. Nantinya kan sebagai seorang jurnalis tentunya harus terjun langsung ke lapangan, mencari dan mengidentifikasi bagaimana menarasikan sebuah berita tersebut menjadi berita yang aktual, berita yang banyak diminati, atau memberikan informasi terhadap masyarakat itu sendiri. Itu yang menjadi kendala kamu yang awal ya? Ya, kendala-kendalanya seperti itu. Kalau terkait masalah kayak tunjangan operasional atau bagaimana di awal, terus nanti adanya kontrak kerja saat diterima lah istilahnya, itu bagaimana itu prosedurnya itu, administrasinya gitu. Wah, ini agak berat sebenarnya dari pertanyaannya ini ya. Iya. Cuma kalau masalah operasional, saya pribadi itu kan ini ya. Ini operasional yang mana ini sebenarnya? Ya, cuan-cuan lah gitu. Tunjangan awal lah istilahnya. Tunjangan awal seperti itu ya. Untuk saya pribadi, maksudnya di Jawa Pos Radar Malang sendiri, sebenarnya posisi saya itu kan masih dalam proses percobaan, istilahnya seperti itu. Dari pihak kantor memang disediakan
istilahnya itu TP lah atau transportasi ya dengan jumlah nominal menyesuaikan dengan keadaan dari Dan wilayah juga itu jaraknya istilahnya. jaraknya. Jadi kalau di kota itu ya lebih sedikit dari kabupaten karena memang ranahnya kota kan cuma berapa ya 7 atau 10 kecamatan gitu loh. Kalau kabupaten 33 kecamatan yang memang harus di akses semua, harus di ini semua, Ya. dijelajah semua. Kalau secara ini kayaknya belum bisa saya buka kawan. Oh, belum bisa buka ya. Siap kawan. Tadi kan sudah menjelaskan berbagai macam lika-liku ya kehidupan atau rotasi dalam hal jurnalistik ya. Mungkin saat ini kita akan berbicara terkait masalah proses dan juga value positif ketika sudah menyandang sebagai seorang jurnalisme atau wartawan istilahnya itu gimana kawan? Sudah menyandang status jurnalis ya. Iya. Gitu sudah. Ya. Oke, jadi untuk yang kawan saya Mas Syukroni yang tanyakan itu terkait dengan value ya atau nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan sebagai seorang jurnalis. Saya rasa banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah ketika kita sudah bisa memahami lapangan, ketika kita sudah bisa memahami isu yang ada di kabupaten, relasi dengan wartawan dan pejabat pemerintah sudah main, itu kita akan itu akan menjadi batu loncatan. Batu loncatan. Jadi menurut teman-teman wartawan senior itu seperti ini. Jadi tidak jarang wartawan-wartawan itu di sini itu yang ditarik di Kemenag, ditarik di dinas pariwisata, dinas pendidikan dan lain sebagainya, entah itu sebagai humas, sebagai bupati gitu loh. Pokoknya sebagai orang-orang pemerintahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain juga menjadi batu loncatan relasi dan juga kan otomatis akhirnya cuan juga ya. Ya mungkin kan masyarakat atau teman-teman mahasiswa yang lain yang statusnya itu sebagai fresh graduate ya. Pertama biasanya kan orientasi uang. Nah, yang kedua ini memang ada proses atau perjalanan bagaimana dia itu mengkonstruksi keilmuannya, menambah wawasannya. Mungkin seperti itu kan kawan. Itu betul apa enggak itu? Betul sekali. Ngomong-ngomong masalah proses ya, saya ingin sedikit bercerita. Ya, boleh. Proses saya itu yang pertama ketika sudah mulai terjun ke lapangan tanggal 1 Februari kemarin, saya itu pasti bingung. Pertama bingung, kemudian yang kedua tidak tahu arah dan lain sebagainya. Saya juga diberi arahan oleh pihak wartawan-wartawan senior yang lain. Saya main-main ke instansi dulu. Ngobrol sama orang-orang yang lalu lalang gitu kan. Kemudian juga harus baca-baca berita, update terkini. Dan juga kita itu harus pandai-pandai menyesuaikan diri di berbagai tempat gitu loh kawan. Jadi kalau misal situasinya formal, bagaimana kita menghadapi orang tersebut, bagaimana sikap kita yang harus dikeluarkan, kalau non formal seperti apa. Artinya meskipun kita baru, istilahnya tidak malu-maluin gitu. Jadi kan, ini wartawan baru kok kayak gini gitu. Itu kan otomatis membawa nama-nama instansi juga kawan. Seperti itu ya kawan. Oh ya seperti itu. Mungkin kawan-kawan akademik semuanya, itu beberapa cerita atau pengalaman dari saudara Ananda Khalilur Rahman menjabat atau menjadi seorang jurnalisme. Mungkin menjadi closing statement pada dialog interaktif pada sesi kali ini, saya ingin meminta istilahnya ya, menawarkan dan meminta kepada Ananda untuk memberikan closing statement terkait masalah pergerakan dunia jurnalisme ini. Yang monggo dipersilakan kawan. Closing statement kawan. Iya. Sebenarnya untuk ini untuk mengakhiri kita sebagai sama-sama orang-orang akademis seperti itu yang sudah pernah mengenyam pendidikan baik itu di sekolah atau perguruan tinggi. Mungkin kalau saya ingin sedikit memberikan satu kalimat, satu narasi seperti ini dalam dunia jurnalistik. Jadi seorang jurnalis, seorang wartawan ataupun seorang redaktur yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Seperti itu ya. Karena apa? Karena mereka itu harus cerdas terlebih dahulu sebelum mencerdaskan orang lain. Wah, subhanallah. Seperti itu ya kira-kira ya. Nanda Khalilur Rahman. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Tetap stay, jangan lupa subscribe, like, and comment terkait masalah channel Dunia Akademik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.